Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD Yerusalem Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini boleh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kasih memulihkan hubungan yang rusak. Kasih memulihkan hubungan yang rusak. Kita buka dalam Filemon pasal yang pertama di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Filemon pasal yang pertama di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dalam penjara karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu. Aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nama Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Filemon adalah seorang warga kota Kolose yang disebut dalam perjanjian baru. Kota Kolose ini Filemon tinggal di sana dan merupakan seorang yang terkemuka, seorang yang terpandang. Dia mempunyai banyak budak, yang termasuk di sana adalah Onesimus. Dan Onesimus ini bertemu dengan Paulus ketika Paulus di dalam penjara, bertemu dengan Onesimus, dan firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa Onesimus diselamatkan oleh Paulus ketika Paulus menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada Onesimus. Kenapa Onesimus bisa ada dalam penjara? Karena Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana katakan bahwa Onesimus melakukan hal yang tidak baik kepada tuannya, yaitu Filemon. Melakukan hal kecurangan, dia mencuri harta tuannya dan pergi melarikan diri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita pun kita mengalami hal yang seperti itu. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita percayai, bahkan orang-orang yang kita kenal sangat baik, kadang berbuat curang kepada kita, bahkan mengecewakan kita, bahkan juga sering menyakiti kita. Tapi di sana dikatakan bahwa kasih memulihkan hubungan yang rusak. Hubungan Filemon dengan Onesimus menjadi rusak. Karena apa? Ketika Onesimus melakukan kecurangan, ketika Onesimus melakukan hal yang tidak baik di hadapan Filemon. Hubungan yang rusak dikerjakan dapat disatukan oleh kasih. Sama seperti arti nama Filemon, yaitu penuh kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki oleh kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk kasih. Dan hal itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, di sana dikatakan, Aku memberikan perintah baru padamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah firman Tuhan, supaya kita saling mengasihi, termasuk mengasihi orang yang menyakiti kita, termasuk mengasihi orang yang mengkhianati kita, termasuk mengasihi orang yang sudah mengecewakan kita. Kasih memampukan kita untuk mengampuni. Kasih memampukan Filemon untuk mengampuni. Apa permintaan oleh Rasul Paulus? Kita kembali dalam Filemon pasal yang pertama di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Di ayat yang ke-15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Menerimanya untuk selama-lamanya. Hal yang sangat susah untuk menerima
orang yang sudah menyakiti kita. Ketika seorang menyebabkan sakit hati kita, ketika seseorang berbuat curang kepada kita sehingga tidak dapat melupakan atau tidak dapat melupakan apa yang tidak baik yang dilakukan oleh orang yang kita kenal, maka kita seringkali mengalami krisis pemberi maaf. Akan sangat sulit bagi kita untuk memberikan maaf kepada orang yang sudah menyakiti kita. Dan surat Paulus yang disampaikan kepada Filemon, ini mungkin hal yang tidak baik yang dirasakan oleh Filemon. Tetapi sama seperti namanya, penuh kasih. Paulus meminta supaya Filemon menerima kembali Onesimus untuk tinggal di rumahnya. Untuk tinggal di rumahnya, untuk kembali bersama-sama dengan dia, menerima Onesimus dengan apa adanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sama seperti kasih Kristus kepada setiap kehidupan kita. Filemon yang bisa menerima Onesimus walaupun dengan banyak hal yang sudah dilakukannya, dia mengkhianati, tapi dia bisa menerima kembali. Sama seperti Kristus kepada kita. Kasih memampukan Onesimus, kasih memampukan Filemon untuk bisa menerima Onesimus. Kasih juga yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita yang berdosa, kita yang jauh daripada Tuhan, kita yang penuh dengan dosa, diampuni oleh Tuhan karena kasih. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 saya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi di sana katakan karena kasihnya yang besar. Sama seperti Onesimus yang datang kepada Paulus mungkin dengan kerendahan hati dia datang, dan Filemon bisa menerima kembali Onesimus tinggal di rumahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang pun kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, dia juga mengampuni setiap kehidupan kita. Dia juga memaafkan setiap kehidupan kita. Dia juga menyatakan kasihnya yang luar biasa, dan itu dikerjakannya ketika dia naik di atas kayu salib. Dia disalibkan untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kasih memampukan kita untuk menerima perubahan. Kasih memampukan kita untuk menerima perubahan. Juga yang memampukan Filemon untuk menerima perubahan. Perubahan apa yang terjadi di ayat yang ke-16? Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Perubahan yang terjadi adalah Onesimus dari seorang budak, dari seorang hamba menjadi saudara. Dengan banyak hal, dengan kejahatan yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon, Paulus meminta supaya Filemon menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Dengan kata lain, status Onesimus diubahkan dari hamba menjadi saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang berdosa, firman Tuhan mengatakan kita juga adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita juga adalah sahabat Kristus, bukan lagi seorang hamba tetapi adalah sahabat Kristus. Karena dia mengampuni setiap kehidupan kita. Sama seperti Filemon yang bisa melakukannya. Biarlah setiap kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin banyak orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, tapi bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima dia kembali sebagai saudara di dalam Tuhan. Yang ketiga, kasih memampukan kita menjalin kerjasama dengan orang yang pernah menyakiti kita. Kasih memampukan kita, kasih memampukan Filemon untuk menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara dan bersama-sama bekerja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 saya katakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagimu. Ayat yang ke-13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dalam penjara karena Injil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, arti Onesimus memiliki arti adalah berguna. Tetapi
nama Onesimus tidak lagi berguna ketika dia melakukan kecurangan, ketika dia mencuri harta tuannya. Tapi di sini katakan Paulus kepada Filemon, karena dia tahu, Paulus tahu bahwa Filemon adalah orang yang sudah berubah, dia sudah mengetahui kesalahannya dan dia sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan. Dan Paulus berkata, aku kirim kepadamu supaya bekerja bersama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus juga melakukan hal yang sama kepada kita. Kita adalah rekan sekerjanya Allah. Kita adalah menjadi kesaksian yang hidup bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kunci untuk mengampuni mereka, kunci untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita adalah dengan memberi maaf dengan sangat, memberi kasih dengan penuh kasih, dengan penuh kasih Kristus yang dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti setiap kehidupan kita. Kesimpulan dalam surat Paulus kepada Filemon ini kita bisa melihat 3 hal tentang kasih Kristus di dalamnya. Yang pertama, kasih Kristus adalah dasar pengampunan. Yang kedua adalah kasih Kristus meruntuhkan tembok pemisah. Yang ketiga, kasih Kristus mengajar kita untuk menghargai sesama. Kasih Kristus memampukan kita untuk melakukan banyak hal, walaupun mungkin orang-orang sekeliling kita, mungkin juga orang-orang yang kita percayai, yang kita kenal sangat baik, tapi satu saat mungkin dia menyakiti hati kita. Tapi bagaimana kita bisa memberi maaf, kita memaafkan dia, kita menerima kembali. Bahkan mungkin kita serahkan pelayanan di gereja, kita serahkan sama-sama bekerja dalam perusahaan atau di tempat kita pekerjaan masing-masing, mungkin menyakiti hati kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menerima dia kembali? Karena itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hubungan serusak apapun bisa diperbaiki dan dipulihkan dengan kasih. Puji Tuhan, biarlah kasih Kristus tetap menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Seperti Engkau mengasihi kami, menerima kami kembali apa adanya. Mampukan kami juga Tuhan menerima orang-orang yang sudah menyakiti kami. Mampukan kami juga memberi maaf kepada mereka. Kasih dapat mempersatukan hal yang sudah tidak baik. Kasih memampukan kami untuk menerima hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Dan bisa memaafkan mereka. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk melakukannya, bahkan untuk mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa memberkati firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, juga memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.